bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, ini adalah chapel pertama di semester ini ya. Nah, sekarang coba pastikan kalian sudah dalam posisi yang siap untuk mengikuti chapel hari ini ya. Nah, untuk mengawali chapel hari ini, Ibu sama-sama mengundang semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau menyanyikan lagu pertama ini dengan penuh semangat. Semuanya bisa ikut bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan mulai doa pembuka. Ibu minta Ibu Cia untuk membuka kita dalam doa. Oke anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun dari tidur kami. Tuhan, kami akan chapel, Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti chapel ini dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Cia. Ya, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Persiapkan sekarang hatinya benar-benar ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu untuk menyiapkan hati kita. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Ya, anak-anak yang di rumah bisa buka Alkitabnya dan baca di 1 Korintus 10 ayat 17. Bu Citra akan membacakannya. Karena roti adalah satu, maka
maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang tahu roti? Ya, roti pasti anak-anak semua sudah tahu ya. Roti itu banyak ditemui di mana-mana ya. Nah, walaupun banyak, tetapi tetap satu. Walaupun banyak jenisnya, tapi dia tetap satu, yaitu roti. Nah, sama halnya dengan kita, gitu. Walaupun kita banyak, walaupun kita banyak di dunia ini, ada banyak manusia, gitu. Namun kita satu di dalam Kristus, gitu. Karena kita adalah anak-anak Allah yang mendapat bagian yang sama di dalam Kristus. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang makhluk sosial. Ada yang tahu tidak makhluk sosial itu apa? Nah, ya benar ya. Makhluk sosial itu artinya bergantung dengan orang lain. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu tidak apa itu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial adalah seseorang yang hidupnya tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri artinya bergantung dengan orang lain dan saling membutuhkan. Ya, jadi Tuhan pun menciptakan kita sebagai makhluk sosial untuk saling membantu, untuk saling bergantung satu sama lain. Nah, siapa di sini yang merasa bahwa dirinya bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain? Misalnya, Bu Citra, saya selama ini bisa tuh hidup sendiri saja tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang memiliki pemikiran seperti itu, ya, itu tidak benar ya, karena Tuhan pun menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang artinya bergantung dengan orang lain, ya. Kita bisa lihat dari hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika anak-anak ingin makan di rumah, ya, anak-anak ingin makan di rumah dan merasa lapar gitu. Nah, waktu sampai di rumah itu biasanya sudah ada makanan ya yang disediakan oleh mamanya atau papanya atau kakak. Nah, dari hal sekecil itu saja ya kita membutuhkan bantuan orang lain. Ketika anak-anak lapar, biasanya di rumah sudah ada makanan. Siapa yang menyediakan makanan? Bisa mama, bisa papa, atau bisa kakaknya. Nah, dari hal itu kita lihat bahwa hidup kita bergantung dengan orang lain dan saling membutuhkan. Ya, jadi kita sebagai manusia itu tidak lepas dari membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan, jadi ketika kita melihat ada teman yang membutuhkan bantuan kita atau pertolongan kita, kita harus mau membantunya. Ya, misalnya dalam hal berbagi makanan. Siapa di sini yang pernah melihat atau ketika bermain dengan temannya dan sedang membeli jajan, tetapi ada satu teman yang tidak bisa membeli jajan? Kalau ada seperti itu, ketika kita masih bisa membantunya, kita bisa membantu dia atau berbagi makanan dengan dia. Nah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah, ada lagi memberikan pakaian yang layak. Memberikan pakaian yang layak itu misalnya kita memiliki pakaian yang bagus, tetapi kita tidak bisa memakainya lagi karena postur badan kita sudah semakin besar atau semakin tinggi. Nah, jika memang pakaiannya itu masih bisa diberikan orang lain karena masih cukup bagus, nah kita bisa membantunya ya, memberikan pakaian yang layak buat mereka. Nah, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk membantu sesama kita? Nah, salah satunya kita bisa berbagi masker ya, misalnya ketika kita lagi pergi kemana tetapi teman kita tidak membawa masker, kita bisa membagikannya, atau juga berbagi hand sanitizer dan lain-lain. Nah, anak-anak masih ingat tidak kita
berbagi kasih ya di semester lalu. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita sudah menerapkan hidup untuk membantu orang lain ya, karena kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk membantu orang lain. Nah, berbagi dengan orang lain, terutama dengan orang yang membutuhkan, tentu tidak akan merugikan kita. Kenapa Bu Citra? Kan kalau kita berbagi dengan orang lain berarti apa yang kita miliki sudah diberikan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita memberikan kepada orang lain itu tidak akan merugikan kita. Tetapi diri kita, hidup kita bisa menjadi berkat buat orang itu. Ya, kita bisa menjadi berkat buat orang yang menerima bantuan dari diri kita. Nah, jadi buat anak-anak ketika ingin membantu orang lain atau membantu temannya yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan, anak-anak bisa ikut membantunya dari hal-hal kecil saja, tidak usah yang terlalu besar gitu. Seperti yang Ibu Citra kasih contoh tadi, ya, dari hal-hal yang kecil saja anak-anak bisa lakukan. Nah, jadi anak-anak melalui firman hari ini Ibu Citra mau ajak anak-anak semua ya untuk mau hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dengan cara berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling membantu dan saling bergantung dengan orang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita maupun bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Membagikan apa yang bisa diberikan kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus seperti yang Ibu Citra tadi sampaikan adalah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Ya, sekian dari firman yang bisa Ibu Citra sampaikan buat anak-anak di rumah. Biarlah firman hari ini bisa menjadi rema buat kita dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, Ibu Citra akan menutup firman kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dari 1 Korintus 10 ayat 17. Tuhan biarlah hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat buat orang lain, karena kami makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Tuhan, terima kasih, berkati buat aktivitas kami selanjutnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran baru. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat.
berkatmu Yesus di setiap waktu.